Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasiamu mongko te puasa iku masrukun disyariatkan dari syari'illah ta'ala, dari syariate Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin tahtalifu, tetapi ini berbeda-beda apa itu dulu hitungane siap wa uqatu lan waktune siap. Tapi berarti saro ini bisa maksud. Tapi berarti saro ini iku sebagian syariat. Untuk disyariatkan apa siamu dadi puasa setahun. Itu ada ya. Jadi puasa Ramadan, bukan puasa Ramadan, puasa wajib itu semua dari Allah ya. Tapi ternyata setiap umat itu beda-beda. Ada yang diwajibkan puasa selama setahun. Kama waroda, kama koyo barang waroda kama datang an syariatin Nuh, saking syariatin Nabi Nuh. Nabi Nuh itu syariatnya puasa setahun. Berarti tiap hari puasa. Sehingga kalau Anda puasa setiap hari, berarti mengikuti syariat Nabi Nuh. Ini ada kan yang puasa setiap hari? Ada kan? Oh, enggak ada. Dulu saya punya teman, sekarang wafat. Jadi sejak di pondok, itu dulu sekamar sama gading-gading. Sejak di pondok itu poso mendino. Jadi nggak poso itu cuma lebaran aja. Sampai dia anak, sampai nikah, punya anak, sampai dia wafat. Itu puasa tiap hari. Tapi yang dia, walaupun dia setiap hari puasa, tapi awalnya lemu. Nah itu yang luar biasa. Kalau Anda kan gak poso aja gak lemu. Nah, Nabi Nuh itu kalau menurut kitab ini puasanya setahun. Wadalika kewajiban puasa setahun tadi itu limunasabati aksanihin, disesuaikan dengan kekuatan fisik mereka al-qawiyati yang kuat. Wabi berarti syara'i dan sebagian lagi kurido diwajibkan apa siamu khamsina yauman. Ada juga umat yang diwajibkan puasa itu 50 hari. Ada yang 40 hari ya. Kayaknya kalau Bani Israel itu 40 hari puasanya. Kalau ini ada yang 50 hari, kita 1 bulan. Kayaknya kita paling kecil. Wakadzalika ikhtalafa, berbeda-beda al-idatu hitungannya, walau ulang waktunya bihasbi ikhtilafi, sesuai dengan perbedaan bil itidati dalam kesiapane wal biliyati, kesiapan. Jadi setiap umat itu mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu semua ada puasa. Cuma puasanya berapa lama itu yang berbeda. Ada yang 50 hari, ada yang 40 hari, ada bahkan kalau menurut kitab ini ada yang setahun puasa terus. Nah, kita yang paling sedikit. Waqat faradha. Lan teman-teman telah mewajibkan sapa Allah Ta'ala ala hadil umati ing atase umat ini ala Muhammadiyati, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad alladhi
kan utawi umat Muhammad iku afdhalul umami, umat yang paling baik. Antasuma ayan to poso sapa umat afdhala sahrin bulan yang paling mulia bisa nanti dalam setahun. Allah yaitu ingatlah bahwa itu syahrul Ramadan. Kita umat Islam itu diperintahkan puasa pada bulan yang paling baik. Karena bulan paling baik itulah kemudian nilainya podo karo puasanya orang-orang sebelum kita. Wahada utawi puasa Ramadan iku akmalu tasri'in, yaitu syariat yang paling sempurna lil siyami maring puasa. Wa afdalu takdirin, lan ketentuan yang paling afdal di maslahatil anami, untuk kebaikan manusia. Rawa sapa al-Bazzar an Abi Sa'id al-Khudri mauqufan hadis mauquf Sayyidus Suhur utawi bulan yang paling baik, gustine bulan, juragane bulan iku syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu bulan yang paling baik. Kenapa disebut bulan yang paling baik? Bukan karena kita wajib puasa, bukan. Ramadan itu disebut bulan yang paling baik karena di dalam Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Karena itu amalan yang paling baik kalau di bulan Ramadan ada 3 amalan yang diajarkan oleh Nabi. 1, membaca Quran. 2, sedekah. 3, sholat malam. 3 ini mari kita lakukan. Baca Quran, kita usahakan kita bisa baca sendiri hatam sekali atau 2 kali. Kemudian kita mencoba bareng dengan terusan, nanti hatam berapa kali. Biasanya kita hatam berapa kali? 5 kali terusan. Lebih kan? Biasanya 3 hari hatam. Tadi malam itu berapa juz? 10 juz ya? 15. Oh, 15. Berarti kan 2 hari hatam. Kalau nanti kali 15 saja udah 15 hari. Berarti kan kalau kita sampai 20 hari, berarti kan hatam 10 kali. 10 kali kita mencoba bareng. Itu luar biasa. Kalau sering saya sampaikan riwayat Yai Ahmad Siddiq Allahyarham, Anda kenal kan? Ya, Ahmad Siddiq Jember. Itu menurut penuturan salah satu putranya, dulu ketua mantap, penuturan mantap diri. Itu dulu setelah Gusmi itu adalah Gus Anggi. Gus Anggi itu putranya Mbah Ahmad Siddiq. Dulu sebelum Bapak Ramadan ini datang, beliau datang, kemudian ngimami tarawih di rumah. Setelah itu Ustaz bilang, amalan Mbah Ahmad Siddiq itu apa yang luar biasa. Beliau katakan, ya Ahmad Siddiq Allahyarham itu lahir Ramadan itu rata-rata 3 hari hatam sekali. Jadi selama Ramadan beliau biasanya hatam 10 kali. Itu beliau. Nah, kita juga bisa begitu. Kalau Ustaz punya adik di Jombang, itu kalau Ramadan ini biasanya saingan karo mertuanya, karo keluarganya, agak-agak maca Quran. Jadi mantu mertua itu saingan agak-agak hatam Quran selama Ramadan. Beberapa waktu yang lalu dia bilang, Mas, alhamdulillah saya hatam 7 kali. Bapaknya 8 kali, bapak mertuanya. Nah, Anda nanti kan bisa begitu loh. Nanti boleh mertua yang kena tidak saingan maca Quran. Itu amalan Ramadan. Amalan Ramadan yang diajarkan Nabi adalah maca Quran, sedekah, dan sholat malam. Ramadan sebagai bulan yang paling baik itu karena di situ ada turunnya Al-Quran. Karena paling baik itulah kemudian kita disuruh
puasa pada bulan Ramadan. Wa adzmuha lan paling agunge sahrun apane hormatan kemuliaane Dzulhijjati. Warawa sapa Tabrani an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala wasaitu suhuri utawi bulan yang paling agung iku sahur Ramadan. Wasaitul ayam lan hari yang paling baik itu yaumul Jumat. Hari Jumat itu hari yang paling baik dan bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Besok itu kan Jumat toh. Jadi besok ada hari yang paling baik. Nah, kalau di dalam Hijriah itu dimulai dari sore hari, sehingga Jumat itu dimulai malam Jumat, terus kemudian hari Jumat. Ini kan beda dengan Masehi. Kalau Masehi kan dimulai sebelumnya atau setelahnya. Oke. Cuma Masehi mulainya jam 12 malam. Kalau kita mulai maghrib. Kalau Hijriah kan mulainya maghrib. Jadi maghrib tak kemarin berarti sudah malam Kamis. Kemudian sampai hari ini sampai nanti maghrib. Nanti sore setelah maghrib berarti masuk Jumat. Kalau orang Jawa bukan maghrib tapi asar. Sehingga asar itu sudah dianggap hari berikutnya. Biasanya begitu. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Oke, selesai. Al-Fasl Sani, asal yang kedua, fi faridati siyami sahri Ramadan, yang dalam kewajiban puasa bulan Ramadan. Kalau ketika sapa Allah Taala, syahrul Ramadan alladzi unzila bihi Quran. Syahrul Ramadan utai bulan Ramadan itu alladzi sesuatu alladzi unzila yang diturunkan di dalam syahr Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu kalam Allah. Sehingga Ustaz sering katakan, kenapa bulan Ramadan itu disebut mulia? Karena ada Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril itu ditempatkan sebagai malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu dinilai sebagai Nabi yang hebat, paling hebat? Karena Nabi Muhammad lah yang menerima Al-Quran. Karena itu Anda bisa bayangkan kalau kemudian di dalam diri kita juga ada Al-Quran. Mungkin kita tidak hafal Al-Quran, tetapi marilah kita berusaha untuk istiqomah baca Al-Quran. Semoga dengan demikian dalam jiwa kita, dalam darah kita, dalam daging kita itu ada lafaz Al-Quran dan ada wihomatan. Itulah kenapa kemudian orang yang hafid Al-Quran, orang yang biasa baca Al-Quran, itu jasadnya tidak akan membusuk. Karena logikanya, Ustaz pernah sampaikan ke Anda, ada seorang kiai yang mukasabah kemudian nanya, kenapa ulat di dalam tanah tidak memakan daging orang yang hafidul Quran? Kata ulat tadi, bagaimana saya bisa makan daging jenazah itu? Karena di dalam dirinya adalah kalamullah. Ketika ada di dalam diri kita ada kalamullah, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyentuh kita. Itulah fadilah maksud Quran. Syahrul Ramadan itu unzila fil Quran, hudan yang bersifat sebagai petunjuk dinasti. Quran itu satu fungsinya sebagai hudan, kedua wabayinat lan penjelasan minal hudan. Jadi dia menjadi petunjuk sekaligus penjelasannya. Wal furqan dan sesuatu yang membedakan antara benar dan salah. Paman sahida, paman mengkosapane wong sahida yang bisa yang menyaksikan sokongan mingkum saking sira as-sahra ing bulan, berarti menyaksikan munculnya bulan ru'yah ya falyasum mongko poso sokongan. Ini ayat tentang dasar kewajiban puasa bulan Ramadan.
Kalau yang kemarin, ayat yang kemarin masih ingat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu hanya ayat menunjukkan kewajiban puasa, tapi tidak menunjukkan bulan. Jadi yang sering kita kutip biasanya kalau kita dakwah, kalau ada penceramah itu sering poso Ramadan ayatnya ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, sebetulnya terlalu umum. Jadi ayat itu hanya menunjukkan bahwa puasa itu kita diwajibkan puasa. Umat sebelumnya juga puasa, itu saja. Tapi puasanya apakah bulan Ramadan? Ayat tadi tidak menyebutkan. Nah, ayat yang mengatakan bahwa kita itu wajib puasa bulan Ramadan itu yang ini. Paman Sayyidah Minkum Syahra Falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia puasa bulan Ramadan maksudnya. Siapa yang bisa menyaksikan hilal bulan Ramadan, maka puasalah. Jadi kenapa kita puasa bulan Ramadan, itu dasar ayatnya ini. Itu satu. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa kewajiban puasa bulan Ramadan itu adalah syahidan yang kumusahro, yang kemudian itu ditafsiri oleh ulama. Ada hadis juga dalam Bukhari, kita puasa itu karena ru'yatul hilal, karena melihat bulan. Nah, itu yang kemudian oleh sebagian ulama mengatakan, kita harus ru'yah, bukan dengan selain ru'yah. Itu dasarnya. Wabi Sahih Bukhari, lain dalam Sahih Bukhari Anas radhiyallahu anhu qala, bayana suatu ketika nahnu kita itu julusun, kata Anas, suatu ketika kami lagi duduk-duduk, apa duduk-duduk bahasa kita biasanya, apa bahasa anak-anak sekarang itu nongkrong. Oke. Suatu ketika kami nongkrong sama Nabi, kok gak pas ya? Masuk Nabi nongkrong, lagi duduk-duduk bersama Nabi, fil masjid, dalam masjid. Dahlah mau masuk seseorang alat jamalin, di atas kuda. Ketika Anas, kanjeng Nabi, beberapa sahabat itu lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang orang berkuda. Anaharu, kemudian nuntun seorang tadi ing jamalnya bil masjidi. Suma akolohu, kemudian mengikatkan. Jadi ini ajaran juga, hadisnya ada juga yang lain yang mirip dengan ini. Jadi begitu ada sahabat datang, kemudian dia bawa kendaraan, bawa kuda. Begitu datang, dia kudanya dibiarkan, kemudian dia langsung masuk masjid. Nabi tahu, kemudian Nabi katakan, kenapa kudamu tidak diikat? Dia bilang, Nabi saya segera ke masjid jamaah. Nabi mengatakan, ikat dulu kudamu, setelah itu ke masjid. Artinya kalau Anda bawa sepeda motor, Anda bawa kendaraan, maka kunci dulu sepeda motornya, ditempatkan di aman, baru Anda sholat. Kadang kan kita tuh lupa, kendaraan ditempatkan yang tidak aman. Nah, nanti kemudian kalau ada apa-apa, itu berarti salah kita, karena kita tidak menempatkan kendaraan kita pada sesuatu yang aman. Nah ini sahabat ini begitu datang ke masjid, kudanya diikat dulu. Setelah diikat, semakola, kemudian nanya sopo orang tadi lalu maring sahabat, ayyukum Muhammadin, ayyukum ta'ibini sirokabe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang langsung dia bilang, yang namanya Muhammad mana? Dia nyari kanjeng Nabi. Fakulna, mongko jawab sopo kita, hada ar-rajul, Muhammad itu ar-rajul, laki-laki al-abiyad, yang putih. Kanjeng Nabi itu kan kulitnya putih agak merah. Kalau kita coklat agak hitam. Kita itu kan sawo matang. Nabi itu kulitnya putih semu merah. Al-Mutaki yang lagi sandaran. Jadi kan Nabi ketika itu lagi duduk sendiri dapat sandaran sesuatu. Para sahabat mengatakan itu loh, Muhammad itu yang putih dan lagi sandaran di sana.
Akola kemudian nanya lagi lahu maring Nabi sapa rajulu Ibnu Abdul Muthalib. Kalau Muhammad saja kan namanya banyak, maka orang kita masih nanyakan lagi. Ini Muhammad yang Ibnu Abdul Muthalib. Akola Nabi SAW Qad ujib ajab tuka. Saya sudah menjawabmu. Itu Anda sudah tahu itu bahasa kita. Akola kemudian ngucap sapa rajulul Nabi SAW. Ini sedherek ingsun iku sailuka. Akan tanya sapa ingsun ka ing sira. Fa musaddidun. Mongko menyiapkan sapa ingsun alaika ing atase sira fil masalah ing dalam masalah. Orang tadi katakan, saya ingin bertanya kepada Anda. Pertanyaan ini sudah saya siapkan selama. Para tajidu mengkoranmu sapa sira alai ngate ingsun fi nafsika ing dalam dirimu. Tapi kok kayaknya kalau bahasa kita itu gini. Kan Nabi, saya tuh ingin bertanya sesuatu yang penting. Tapi kok kayaknya Anda ini biasa aja. Kayak enggak siap sebagai orang yang mau ditanya dengan pertanyaan yang berat. Hakola, mungkin orang tadi nggak yakin kalau itu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu kan sikapnya sederhana, jadi nggak kayak kita yang beda banget gitu. Hakola, karena itu Nabi kemudian menjawab Hakola mengkodawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sal, nanya sapa sira ama saking barang gada kang muncul lah kamaring sira. Karena itu kemudian Nabi mengatakan silakan bertanya apa yang menjadi masalah Anda. Hakola mau nanya orang tadi, as'aluka nanya sapa ingsun birobika demi pangeranmu karo biman lan pangerane orang-orang qoblaka sebelummu. Allahu ana ta Allah iku arsalaka ngutus sapa Allah kang sira fi'ilan nasi maring manusa kullahu atau kulim seluruhnya. Pertanyaan pertama orang tadi mengatakan, Kanjeng Nabi, bener tak? Sampai itu diutus Allah untuk semua manusia. Apakah bener sampai itu Nabi? Bahasa kita gitu. Pakola, monggo jawab sapa Kanjeng Nabi, Allahumma na'am. Iya. Ya, saya diutus oleh Allah, saya utusannya Allah. Pakola, monggo nanya lagi orang tadi, ansudukan mencari sapa ingsun kang sira billahi demi Allah Taala. Allahu ana tautai Allah iku amaraka. Perintah sapa Allah kaing sira antusalliya ento salat sapa sira shalawatul khamsi ing salat yang 5 fil laili wa fil yaumi wa lailati sehari semalam. Pertanyaan kedua, Kanjeng Nabi, demi Allah apakah kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam? Ini berarti hadis ini terjadi di Madinah. Karena sholat itu kan ketika Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj kan Kanjeng Nabi kemudian hijrah. Nah, berarti hadis ini terjadi ketika di Madinah. Pertanyaan kedua, apakah kita wajib sholat 5 waktu sehari semalam? Pakola mongko jawab sapa Nabi, Allahumma na'am. Iya, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Pakola ansuduka billah. Saya ingin mencari kejelasan lagi bila demi Allah. Allahu ana tautai Allah iku amaraka antasuma ing ento poso hadza syari ing bulan ini minasanati saking setahun. Pertanyaan ketiga, apakah kita diperintahkan untuk puasa sebulan dalam setahun? Pakola mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, Allahumma na'am. Iya. Pakola ansuduka billah. Allahu ana tautai Allah iku amaraka. Perintah sapa Allah kaing sira anta hudan ento mengambil sapa tuan hadis sedekah ing sedekah minal agniyaina saking orang tua kaya, orang kaya kita, patak samuhuma mongko kemudian membagi sapa tuan ing sedekah ala fuqara ina ing atase orang fakir kita. Pertanyaan berikutnya, apakah benar Allah mengutus Kanjeng Nabi untuk mengambil sedekah, maksudnya zakat
diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang fakir. Pakola kemudian jawab sahabat Nabi, Allahu na'am, yes. Kita ditanyakan apakah wajib sholat, wajib puasa, wajib sedekah. Pakola kemudian mengucapkan soprojul tadi, amantu bima jita. Ini gampang banget ya. Begitu dia omongin kabeh, kemudian amantu, saya iman. Amantu iman sapa ingsun bima kelawan barang cipta yang datang apa di sapa Tuhan di kelan mah. Kalau memang begitu semuanya kan Nabi, saya sekarang masuk Islam, iman kepada kanjeng Nabi. Waqat wada, jadi selesai. Ini hadis ini berarti menjelaskan bahwa ada kewajiban puasa selain sholat dan zakat. Ada hadis lain yang bicara tentang puasa. Waqat ada, lan teman-teman memperhatikan, menghitung sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam siama Ramadana ing puasa Ramadan ruknan sebagai rukun min arkanis Islam. Nabi memasukkan puasa Ramadan itu bagian dari rukun Islam, sehingga orang yang ngaku Islam harus puasa. Kalau kita ngaku Islam kok gak poso, berarti Islam kita kurang. Pakola mongko dawuh sapa Nabi, bunyal Islam, dunia dibangun apa Islam ala khamsin. Islam itu ada 5. 1 syahadat la ilaha illallah, yaitu syahadat 2 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamus shalah, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, wa itai zakati lan bayar zakat, wa hajjil baiti lan haji. Terakhir wa shaumi Ramadan. Di dalam banyak hadis, termasuk hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, puasa itu ditulis yang paling akhir. Kita biasanya rukun Islam kan enggak haji yang paling akhir sebutannya, tapi kalau dalam banyak hadis Ramadan. Ya, tapi intinya sama, 5, cuma sebutannya beda. Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga, fi tahdiri, dalam mengingatkan man ing wong tarokakan tinggal siama Ramadan, ing puasa Ramadan ligori udri lantaran alasan. Ini pasal yang ketiga ini bicara tentang peringatan bagi orang yang nggak puasa tanpa alasan. Boleh nggak puasa Ramadan? Ya boleh, kalau ada alasan. Mungkin salah satunya sakit sehingga nggak bisa puasa. Yang paling umum apa? Bepergian, musafir, nggak poso boleh. Jadi nggak poso atau kita kerja keras itu boleh tidak puasa. Misalnya ingat dulu ketika kita masih bangun pondok itu kan tukang kita itu kan kerja luar biasa, ngangkuti material, naik ke lantai atas pas Ramadan. Kalau kemudian mereka nggak kuat karena bekerja untuk menafkahi keluarga, maka mereka boleh nggak puasa. Tapi tentu harus diganti dengan puasa di lain waktu ketika dia bisa. Itu boleh. Tapi luar biasa itu tukang kita itu. Amin yang ingat ya, yang sepuh itu Ramadan penuh. Kalau Senin Kamis beliau puasa, bukan Senin Kamis puasa. Masa kita santri ya coba. Jamaah dulu ada ingat, setiap waktunya jamaah dia berhenti dan sholat di masjid. Amin ya, 24 tahun kemarin beliau udah wafat. Wafat itu pas habis sholat Jumat atau apa ya? Pokoknya tuh membuat kita iri juga. Ini enak banget ya wafat. Jadi hari sebelumnya tuh masih, kalau nggak salah masih kerja di tempat video itu, kemudian besoknya wafat pas Jumat atau pas sholat. Itu yang biasa ngajakan kita di bangunan. Bab ketiga itu mengingatkan siapa yang tidak puasa Ramadan tanpa alasan.
Laqad ja'a fisunati nubuwati tahdhirun, ono peringatan sadidun yang keras, wa wa'idun lan ancaman yadu yang lebih kuat, liman maring wong aftor yang berbuka sokoman Ramadana min ghairi rusatin kelan tanpa alasan, kelan tanpa keringanan, yaitu safar bepergian al udri marodin atau karena alasan sakit wanabiya. Jadi mari kita berusaha untuk senantiasa puasa, jangan kemudian meremehkan puasa. Ruya warawah sifatul mudi wa Abu Dawud wa Nasai an Nabi radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong. Ini dari kanjeng Nabi peringatan untuk orang yang enggak puasa. Man sapane wong aftar yang berbuka sokoman yauman, maksudnya dia tidak puasa satu hari min Ramadana min ghairi ruksatin, kelan tanpa alasan ruksah, wala maradin dan tidak ada alasan sakit, lam yahdihu mongko tidak akan bisa menggantikan mengkodoi ing puasa yaumin tadi apa saumudah di puasa setahun puluh wa in somah senajan puasa sapa man ing Ramadan. Jadi Nabi mengatakan siapa yang tidak puasa sehari bulan Ramadan, maka sehari itu barokah fadilai tidak akan bisa ditebus dengan puasa setahun. Saking mulianya Ramadan, bahwa secara fikih kalau kita nggak puasa sehari kemudian dikodok satu hari selesai, tapi fadilai tidak akan bisa digantikan. Kalau ketika sopa ulama al-muradu yang dimaksudkan bidzalika telah dawekan Nabi di atas anahu qala yasul tidak akan hasil kutiman apa fadilatul Ramadan. Jadi yang dimaksudkan di Nabi sopo sing gak poso sehari bulan Ramadan itu tidak akan tergantikan walaupun poso setahun itu fadilah. Padha karo jamaah. Kita sholat sendiri kalau sholat jamaah. Kalau kita sholat tidak jamaah maka kita tidak akan tergantikan fadilah. Walaupun kita pernah haji apa dulu? Minamsanya. Masih ingat dulu di Minamsanya dikatakan ada orang biasa jamaah, suatu ketika ketinggalan jamaah. Kemudian karena dia ketinggalan jamaah Isya, malamnya itu dia berpikir fadilah jamaah itu kan 27 kali. Karena itulah dia melakukan Isya ping 17 agar sama. Ternyata begitu malamnya dia mimpi, di dalam mimpi itu kemudian dia ditunjukkan walaupun dia sudah mengganti jamaah itu dengan 27 kali sholatan, tetap tidak memenuhi fadilah jamaah. Apalagi yang tidak. Itu Ramadan juga gitu. Anahu kulaya sulu tidak hasil ketimah apabila itu Ramadan. Walayanalu dan tidak akan memperoleh sokongan toharotahu yang kesucian Ramadan wa barokatuhu lan barokah Ramadan. Waikana senajan ono aku yaskutu gugur anu saking manapa zalikal yaum hari tadi bil qadari. Secara fikih kalau kita diutang itu kita sahur, iya itu secara fikih selesai. Gak poso sedino kita ganti poso sedino itu selesai. Tapi barokah tidak akan tercapai. Babil qiyami lan kelawan memenuhi bimakalan barang aujaban yang telah mewajibkan sopa sari usaliat aling atase minal kafaroti saking membayar kafarot fil mawaqi wujubiha dalam sesuatu yang mewajibkan Ramadan. Walaupun kita qadha, walaupun kita bayar kafarot, secara fikih itu sudah selesai, tapi barokah dan fadilah Ramadan tidak tercapai. Karena itulah kita berusaha kalau iso poso, jangan sampai kemudian tanpa alasan. Kecuali kalau ada alasan sakit atau yang lain. Al-Fatihah.
ربنا بما علمتنا وعلمنا بطاعتك بحقنا وفتح لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.